Tanpa amunisi terbaik, Shin Tae-yong optimistis Indonesia kalahkan Vietnam. Mark Klok di mata media Vietnam, si ahli drama. Profil 5 pemain diaspora yang dipanggil ke Timnas Indonesia U20. Siapakah Marcelinus Ahmad dan Eros Dermawan? Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda Ide and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Tanpa amunisi terbaik, Shin Tae-yong optimistis Indonesia kalahkan Vietnam. Harus bermain tanpa amunisi terbaik tak membuat Shin Tae-yong risau. Pelatih Timnas Indonesia ini tetap optimistis anak asuhnya bisa meraih hasil terbaik pada dua pertemuan mereka dengan Timnas Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan dua kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pertama, Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024 mendatang. Kemudian, 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Dalam dua pertemuan dengan Vietnam tersebut, Timnas Indonesia tak bisa memainkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Pasalnya, proses naturalisasi mereka belum tuntas. Dua pemain itu pun belum bisa mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Sebagai pelatih, saya optimistis. Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam, dan membangun motivasi para pemain untuk menang melawan Vietnam, sambungnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyebut timnya memiliki motivasi tambahan untuk meraih menang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa kemenangan melawan Vietnam baik di GBK dan saat laga tandang menjadi target yang dijanjikan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lebih lanjut, kendati optimistis skuad Garuda meraih kemenangan pada laga kontra Vietnam, Shin Tae-yong tak mau menerka skor kemenangan skuad Garuda dari Vietnam. Ia menyebut bahwa sepak bola tak bisa dengan mudah diprediksi. Terakhir, kami menang 1 gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Sepak bola tidak sesederhana skor, ucap Shin Tae-yong. Namun yang pasti saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di GBK ataupun Vietnam. Mark Klok di mata media Vietnam, si ahli drama. Media Vietnam punya panggilan khusus terhadap gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok. Mereka menjuluki Mark Klok dengan sebutan ahli drama, mungkin karena aksi impresifnya di lini tengah saat membela timnas. Mark Klok memang menjadi salah satu nama dari daftar 28 pemain yang mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menghadapi timnas Vietnam pada FIFA Matchday periode Maret 2024 ini. Namun kondisi pemain kelahiran Belanda itu saat ini sedang kurang optimal. Bahkan pemain berusia 30 tahun itu berpeluang besar untuk absen saat tim Merah Putih bersua The Golden Start pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, situasi ini sampai mendapat atensi khusus dari media Vietnam. Selain menyoroti kesiapan pemain berusia 30 tahun itu, mereka juga memberikan julukan yang unik untuk gelandang Persib Bandung tersebut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa pihaknya bersedia melepas dua pemainnya itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain Klok, satu nama lainnya yang juga mendapatkan panggilan ialah Edo Febriansyah. Namun, khusus Klok saat ini tampaknya tidak memungkinkan.
Pasalnya menurut Bojan Hodak, bekas pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta itu kondisinya sedang tidak ideal. Sebab Klok selama ini disebut harus bermain dengan suntikan penahan rasa sakit. Kami harus melihatnya dan melakukan MRI bersama dokter karena dia selalu menggunakan obat penahan sakit. Ini menjadi kendala baginya, tambah Hodak. Kondisi inilah yang mendapatkan sorotan khusus dari media Vietnam, Soha.vn. Mereka menyebut bahwa pemain berusia 30 tahun itu merupakan salah satu sosok yang penting di skuad timnas Indonesia. Namun Soha.vn juga masih ingat betul dengan kejadian semifinal Piala AFF 2022 antara Vietnam melawan Indonesia. Ketika itu Klok sempat terlibat insiden dengan bek kiri lawan, Doan Van Hau. Di Piala AFF 2022, Mark Klok terkenal dengan tabrakan lucunya dengan Doan Van Hau. Di menit-menit akhir leg kedua semifinal saat Indonesia tertinggal 2 gol, Klok yang menjaga Van Hau tiba-tiba jatuh di lapangan dan tampak kesakitan. Padahal gelandang 30 tahun itu tidak terpengaruh sama sekali, melainkan hanya sengaja agar pemain asal Vietnam tersebut mendapatkan kartu merah. Namun wasit punya sudut pandang yang bagus dan Mark Klok lah yang diganjar kartu kuning lanjutnya. Profil 5 pemain diaspora yang dipanggil ke Timnas Indonesia U20. Siapakah Marcelinus Ahmad dan Eros Dermawan? Indra Syafri memanggil 37 pemain untuk membela Timnas Indonesia U20 pada laga uji coba lawan Cina. Dari 37 pemain tersebut, sang pelatih memasukkan nama 5 pemain yang kini bermain di luar negeri. Indonesia U20 akan memainkan 2 laga uji coba lawan Cina pada Maret 2024 ini, lebih tepatnya pada 22 dan 25 Maret yang akan datang. 2 laga uji coba tersebut akan dimainkan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Selain pemain-pemain yang sudah mengikuti pemusatan latihan sebelumnya, kami memanggil sejumlah nama-nama pemain baru dan pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri, kata Indra Syafri. Nama-nama baru tersebut diambil dari proses seleksi yang dilakukan di beberapa asprof. Selain itu, Indra Syafri juga memberi kesempatan pada pemain yang kini merumput di luar negeri. Berikut adalah daftarnya. Marcelinus Amaola, Eros Dermawan, Wilber Jardim, Chow Yundamanik, Dylan Iabran Rinaldi. Marcelinus bermain untuk posisi winger. Saat ini dia bermain untuk klub asal Spanyol yakni UD Logrones. Klub yang dibela Marcelinus saat ini berada di tercera division atau divisi kelima. Pemain 18 tahun itu telah memainkan 5 laga dan mencetak 1 gol di tercera division. Sebelum hijrah ke Spanyol, Marcelinus lebih dulu bermain sepak bola untuk tim ASIOP. Pemain asal Flores Timur itu juga pernah bermain untuk SSB Bintang Ragunan di Liga Kompas Gramedia U14 pada edisi 2019 lalu. Sama seperti Marcelinus, Eros Dermawan kini bermain untuk klub asal Spanyol yakni UD Logrones. Keduanya juga berasal klub ASIOP. Eros Dermawan pernah membela ASIOP pada ajang Liga Top Skor U16. Pada musim tersebut, meskipun gagal membawa ASIOP menjadi juara, Eros Dermawan mampu menyabet gelar pemain terbaik. Eros Dermawan yang berposisi sebagai playmaker pertama kali dikirim ke UD Logrones U19 pada 2022 lalu bersamaan dengan Jidabin. Wilber Jardim bukan nama yang asing lagi. Dia adalah bagian dari Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023 lalu. Wilber Jardim tampil cukup bagus dan jadi pilihan utama di posisi bek kanan. Di Piala Dunia U17, Wilber Jardim selalu dimainkan pada 3 laga fase grup. Dia menyumbang 1 assist tepatnya saat Indonesia bermain imbang 1-1 lawan Panama. Ia juga adalah pemain berkualitas tinggi yang piawai membaca permainan.
Ia juga telah memainkan pertandingan kompetitif dan melakukannya dengan sangat baik. Cao Damanik juga bukan nama yang asing lagi. Cao Damanik sempat ikut latihan timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala Dunia U17. Namun, karena masalah administrasi, Damanik urung membela Garuda Muda. Damanik punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Medan. Sementara ayahnya diketahui punya darah Togo dan Pantai Gading. Chow Yun Damanik kini bermain untuk klub asal Swiss yakni Football Club Lausanne Sport U17. Berposisi bek tengah, pemain 16 tahun itu telah memainkan 14 laga di Elite League U17 atau kompetisi U17 di Swiss. Dylan Yabran kini bermain untuk tim asal Jerman yakni SV Bergisch Gladbach 09. Dia bermain untuk kelompok usia di bawah 19 tahun. Tim senior Bergisch Gladbach saat ini berada di Oberliga atau kompetisi Katas kelima di Jerman. Mereka bermain di regional Mittelrheinliga. Sementara Dylan Yabran bermain di U19 Mittelrheinliga. Dylan Yabra berusia 18 tahun. Dikutip dari FUPA, lahir pada 1 Juni 2005. Dylan bermain di posisi penyerang. Hanya saja tak ada catatan statistik yang memadai soal kiprahnya di Jerman.